Mau ngirim sampah? Bisa! Pesertanya dalam satu babak main gitu, pembagian kartunya tetap sama ya? Ya, ya tadi kan aku usulin supaya nggak lebih dari 5 pemain ya, supaya kartu nggak cepat habis. Tapi bisa dicoba juga sih kalau misalnya pemainnya ada 6 atau 7, mencoba dibagi dengan 3 atau 4 boleh juga dicoba ya. Nanti teman-teman melihat ada apa dinamikanya seperti apa juga mungkin bisa cerita sih kalau punya hal-hal yang menarik ya. Tapi kalau di hitungan dan rancangan awal kami memang 5 supaya apa permainannya bisa agak panjang gitu, terus 5 kartu, tiap pemain punya 5 kartu supaya pemainnya agak panjang, dan dibatasi atau jumlah peserta di rentang 4 atau 5 supaya tadi jumlah kartunya juga cukup untuk durasi main yang kurang lebih akan satu putaran itu sekitar 4 atau 5 menit begitulah. Oke, Aman ya, Mbak Ala ya? Oke, itu skenario 1 ya. Nah, cuma sebelum lupa aku coba ingetin tiap skenario itu kan ada refleksi yang memang ada pesan-pesan khusus. Jadi mungkin sebagai fasilitator nih teman-teman juga mengajak tiap pemain atau peserta coba mengingat-ingat ya pada saat bermain di skenario 1 ada perasaan apa yang terjadi gitu atau apa yang muncul gitu, terus bisa saling cerita nanti setelah 5 skenarionya sudah dilakukan lengkap gitu. Jadi mungkin di awal juga mengingatkan kita akan main 5 skenario, tiap skenario punya pengalaman bermain yang berbeda-beda. Tolong tiap pemain atau peserta juga sambil merasa gitu skenario 1 itu rasanya kayak apa, atau ada refleksi seperti apa yang nanti bisa dibagi di antara pemain atau peserta. Oke, yang kedua skenario 2 ya. Nah, skenario 2 ini sebenarnya masih sama, jadi rumahku atau tempatku bersih. Jadi ini tapi dalam kurung 2. Jadi ada cara lain untuk menjadikan rumah atau tempat tiap orang bersih. Kalau yang pertama kan kita mengosongkan jadi 1, kalau kebetulan dapat kartunya jodoh terus sama kartu strategi 3 pintu yang dibuka, ya dia bisa bersih tanpa harus menghukum orang atau membuang kartunya ke tempat atau tangan pemain lain. Tapi umumnya yang demikian jarang terjadi gitu. Yang sering terjadi adalah kita terpaksa harus mengeluarkan kartu merah atau abu-abu yang ada di tangan kita dan memindahkannya ke tangan pemain lain. Jadi menjadi bersih dengan cara memindahkan kartu-kartu merah atau abu-abu ke tempat pemain lain. Nah, itu skenario 1 umumnya cara untuk menjadi bersih atau mengosongkan tangan dari atau rumah dari sampah adalah dengan memindahkan kartu merah dan abu-abu ke tempat atau tangan pemain lain. Nah, nanti juga pada saat memindahkan kan juga mau milih kemana. Kalau misalnya ternyata ada 3 atau 2 pemain yang kemudian ya di wajib atau kita punya kesempatan menghukum teman-temannya dan ada pilihan di antara 2 pemain atau 3 pemain ada, kita bisa pilih salah satu di antaranya. Nah, itu yang kemudian di skenario 1. Nah, di skenario 2 ada pilihan lain. Pilihan lain itu adalah dengan menggunakan kartu warna oranye. Karena kalau kita punya kartu warna oranye atau warna kunyit, itu ada bintangnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada bintang 1, terus ada bintang 2, terus ada bintang 3. Nah, kalau teman-teman nggak tergesa-gesa mengeluarkan kartu oranye, kalau tadi kan kartu oranye dikeluarkan supaya bebas hukuman, jadi bisa mencegah teman-teman mendapat limpahan kartu warna merah dan abu-abu dari pemain lain. Nah, kalau teman-teman menyimpan kartu ini hingga akhir permainan, jadi selain dengan mengosongkan, membuang kartu merah dan abu-abu ke tempat pemain lain, atau secepat mungkin menghabiskan kartu, tapi kalau ternyata nggak seberuntung itu dan masih menyimpan kartu di saat permainan terakhir, nah kartu warna kunyit atau oranye itu bisa menghapus kartu yang punya angka sampah di teman-teman. Jadi kalau bintang 1 bisa dipakai untuk menghapus 1 kartu gitu. Jadi satu kartu yang punya nilai sampah paling besar kemudian bisa dianggap 0 gitu karena dihapus nilai sampahnya. Kalau punya 2, dia bisa menghapus 2 kartu.
Kalau punya 3, dia bisa menghapus 3 kartu. Jadi kalau punya tumpukan kartu, ya biasanya sih mencoba menyimpan kartu oranye atau kunyit supaya bisa dipakai untuk menghapus kartu-kartu sampah yang ada. Jadi dan biasanya yang paling besar ditahan-tahan untuk nggak keluar, kecuali kepepet karena udah sering dapat limpahan-limpahan kartu. Jadi karena tadi nggak mau keluarin kartu oranye, terpaksa harus terima limpahan kartu, dan begitu limpahan kartunya makin banyak ya mungkin terpaksa juga kartu-kartu oranyenya keluar gitu supaya nggak dapat limpahan kartu lainnya. Nah sekarang kartu oranye jadi punya nilai yang cukup penting ya untuk dipakai untuk mencapai tujuan tadi, mengurangi sampah yang ada di tangan tiap pemain ya. Nah itu tambahan kartunya untuk skenario 2. Tapi sekali lagi yang perlu diingatkan, kartu oranye hanya bisa menghapus kartu-kartu warna abu-abu, warna hijau, atau warna kuning, atau warna biru. Tapi nggak bisa dipakai untuk menghapus kartu warna merah. Jadi kartu warna merah itu kartu mati. Jadi kalau udah di tangan ya nggak bisa keluar sama sekali, kecuali dengan menghukum teman yang tadi ya, yang memang nggak bisa memenuhi kesempatan yang dipunya mengeluarkan kartu sesuai warna kartu strategi 3 pintu yang kemudian bisa dihukum oleh teman-teman lainnya. Jadi kartu merah cuma bisa keluar dengan menghukum teman lainnya, tapi nggak bisa dihapus oleh kartu kunyit atau kartu warna oranye. Sampai di sini cukup jelas untuk skenario 2. Aman ya? Mas, kalau ini berarti Ya, kartu yang oranye ini cuman bisa untuk menghapus kartunya kita ya. Kalau kita bantuin teman yang lain, bisa nggak nah, ya? ya, Mbak Ala baik banget nih. Ntar Mbak, jadi kebaikan-kebaikan ini nanti ada waktunya sendiri. Oh, oke. Jadi untuk sementara masih berorientasi pada kepentingan pribadi. Jadi mampu Oke. menghapuskan sampah rumahnya ya, tiap tempat rumahnya masing-masing. Jadi belum bisa dipakai untuk menghapus temannya. Jadi gitu ya. Tapi sampai sini cukup clear ya bahwa ada fungsi oranye yang tadinya cuma bisa membebaskan dari hukuman, sekarang bisa dipakai untuk menghapus nilai sampah ya. Aman ya?